Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Imadi Yukupista Yoga dari Program Studi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu pembahasan contoh soal dari materi sistem persamaan linier homogen, operasi matriks, dan inverse matriks. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada contoh soal sistem persamaan linier homogen. Nah, sebelum masuk ke soal, saya akan membahas sedikit tentang sistem persamaan linier homogen. Nah, seperti yang kita tahu, yang kita pelajari, sistem persamaan linier homogen itu merupakan sistem persamaan yang hanya memiliki satu penyelesaian atau satu solusi, yang dimana penyelesaiannya itu nanti akan bersifat trivial atau non trivial. Nah, di sini ada satu contoh soal yang sudah saya tentukan, yaitu yang pertama, tentukan solusi dari sistem persamaan homogen di bawah ini, yaitu 2x1 ditambah 2x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan 0, kemudian min x1 dikurang x2, ditambah 2x3 dikurang 3x4 ditambah x5 sama dengan 0, x1 ditambah x2 dikurang 2x3 dikurang x5 sama dengan 0, dan yang terakhir, X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 0. Nah, di sini sudah disediakan 4 persamaan yang nanti akan diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linier homogen. Nah, baiklah, kita langsung ke pembahasannya ya, teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal dari sistem persamaan linier homogen, itu ada langkah-langkahnya ya. Tidak serta-merta hanya bisa dikerjakan dalam satu kali pengerjaan saja, tetapi bisa menggunakan langkah-langkah yang runtut untuk dapat menyelesaikan dan memperoleh solusi yang sesuai. Nah, untuk langkah pertama, kita bisa mengubah sistem persamaan linier menjadi matriks diperbesar. Tadi sudah ada 4 persamaan tersebut, kemudian kita convert menjadi matriks yang diperbesar. Nah, jadilah seperti pada gambar ini, yaitu untuk matriks diperbesarnya menjadi 2, 2, min 1, 0, 1, 0 untuk baris pertama, min 1, min 1, 2, min 3, 1, 0 untuk baris kedua, 1, 1, min 2, 0, min 1, 0 untuk baris ketiga, dan untuk baris keempat, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, setelah menjadi matriks diperbesar, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah kedua, itu diselesaikan dengan metode operasi Gauss-Jordan atau sering dikenal dengan operasi baris elementer. Nah, di sini sudah ada rangkaian tata cara menggunakan operasi baris elementer dengan baik dan benar. Semoga nanti penjelasan ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman belajar bagaimana menggunakan operasi baris elementer atau metode operasi Gauss-Jordan dengan baik dan benar tentunya. Nah, lanjut aja. Untuk yang pertama, tadi kita peroleh matriks diperbesar dari persamaan yang sudah kita convert ya teman-teman dari soal yang pertama. Nah, itu menjadi 22 min 1 0 1 0 min 1 min 1 2 min 3 1 0 1 1 min 2 0 min 1 0 0 0 1 1 1 0. Nah, matriks diperbesar ini kemudian kita karena menggunakan metode operasi Gauss-Jordan, kita memerlukan ketentuan, yaitu untuk baris pertama kita harus menentukan dulu nilai satu utamanya, teman-teman. Karena itu sudah menjadi kunci untuk mengerjakan metode untuk menggunakan metode operasi Gauss-Jordan. Jadi kita harus ikuti. Nah, di sini kebetulan ada angka 1 pada baris 3, teman-teman. Jadi supaya kita tidak sulit-sulit lagi mengubah dari satu untuk kolom satunya itu satu utama, kita tidak perlu repot-repot. Kita tinggal tukar baris pertama dengan baris ketiga agar satu utamanya tidak perlu kita cari lagi gitu. Nah, di sini kita sudah buat gambar kedua setelah anak panah itu B1 ditukar dengan B3 dan menjadi 1 1 min 2 0 min 1 0 untuk baris pertama, kemudian min 1 dan seterusnya itu sama, yaitu tetap baris kedua, dan untuk baris ketiga itu sudah terkonvert atau sudah tertukar dengan baris
pertama gitu menjadi 22 min 1 0 1 0 dan yang terakhir tetap sama. Nah, dari matriks ini kita sudah peroleh satu utama pada bagian baris pertama. Jadi kita hanya perlu mengubah di bawah satu utama itu untuk menjadi 0 semua. Begitu juga selanjutnya menjadi 0 agar satu utama bisa terbentuk dan kita gampang menyelesaikan sistem persamaan ini. Gitu. Nah, untuk berikutnya itu kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini sudah saya sediakan formulanya, yaitu baris kedua ditambah baris pertama dengan baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Di sini sudah kita menggunakan 2 operasi baris elementer yang sudah saya gabungkan. Karena di sini ada banyak persamaan ya teman-teman, ada 4 persamaan, jadi langsung saja supaya lebih singkat gitu jadinya. Nah, setelah saya operasikan, matriksnya akan berubah seperti gambar yang ketiga, yaitu 1 1 min 1 0 min 1 0 untuk baris pertama, yaitu yang sudah ada untuk satu utamanya gitu. Nah, itu berikutnya baris kedua yaitu min 1 ditambah baris pertama, jadinya min 1 ditambah 1 sama dengan 0 gitu. Jadilah 0. Itu juga demikian yang lainnya, jadi 0 0 0, di bawah 1 juga 0 0 0 semua, dan baris yang lainnya juga akan ikut berubah karena menyesuaikan operasi baris elementer. Berikut lagi, karena kita belum dapat menyelesaikan menentukan matriks echelonnya, kita tentukan lagi menggunakan operasi baris elementer, yaitu dengan menggunakan operasi yang sudah tertera, yaitu baris kedua dikali min sepertiga, kemudian baris ketiga dikali min dikali sepertiga. Mohon maaf tadi ya, kesalahan. Nah, dan menjadi matriks seperti ini, 1 1 min 2 0 min 1 0 untuk baris pertama, 0 0 0 0 1 sekian untuk baris kedua, dan berikutnya baris ketiga dan baris keempat. Nah, sudah mulai terbentuk nih, ada yang sudah mulai terbentuk, ada angka 1 0 0 1 0. Nah, kalau sudah begini, ini kita akan sudah dekat dengan penyelesaiannya teman-teman. Jadi berikutnya B2 ditukar dengan B3. Yang pertama kan B1 ditukar dengan B2. Nah, teman-teman, dan menghasilkan satu utama. Sekarang gampang sekali karena kita sudah menemukan pola yang baik. Baris kedua itu kita tukar saja dengan baris ketiga, teman-teman. Supaya apa? Supaya pada sebelah kanan satu utama itu ada lagi satu utama berikutnya. Sehingga kita tidak perlu repot-repot mengubahnya menjadi satu utama dengan menggunakan operasi baris elementer. Karena sudah tertukar, karena sudah ditentukan tadi yang baris ketiga itu sudah ada satu utamanya gitu. Jadi tidak perlu repot-repot lagi gitu. Nah, dengan demikian menjadilah 1 1 min 2 0 min 1 0 untuk baris pertama, 0 0 1 0 1 0 untuk baris kedua, 0 0 0 1 0 0 untuk baris ketiga, 0 0 1 1 1 0 untuk baris terakhir. Nah, apakah sudah selesai? Oh, tentu tidak. Ada lagi yang terakhir, yaitu dengan menggunakan operasi baris elementer, dan ini yang terakhir supaya dapat matriks reduksinya, echelon reduksinya itu dengan 0 0 0 0 di bawahnya menjadi habis gitu teman-teman. Jadi persamaan 4 itu sudah tidak lagi ada lagi gitu, sudah habis gitu. Nah, itu menggunakan apa? Menggunakan operasi baris elementer, yaitu B1 ditambah 2 kali B2, kemudian B4 dikurang B2 dikurang B3, teman-teman. Nah, akhirnya menjadi bentuk matriks yang echelon baris gitu, atau yang tereduksi gitu, yaitu menjadi 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 gitu teman-teman. Ya, lanjut lagi ya. Nah, ini yang terakhir. Oke, kita sampai ke langkah yang terakhir, yaitu penyelesaiannya. Nah, dari matriks yang tereduksi tadi, kita sudah mendapatkan sistem persamaan linearnya, yaitu yang pertama, untuk persamaan pertama, X2 ditambah X3 ditambah X5 itu sama dengan 0. Dan kemudian X3 ditambah X5 itu sama dengan 0 juga, X4 sama dengan 0. Kita ketahui sistem persamaan linear homogen itu konstantanya selalu 0, teman-teman. Itu salah satu aturan ya, aturan yang penting sekali untuk kita ketahui gitu. Nah,
dari SQL itu kita peroleh bahwasannya X1 itu sama dengan min X2 dikurang X5. X3-nya itu sama dengan min X5 dan X4-nya itu sama dengan 0, teman-teman. Ya. Nah, dari persamaan tersebut kita peroleh lagi penyelesaian SQL homogen di atas adalah X1-nya sama dengan min S dikurang T. Ya, sebelumnya mengapa menggunakan X dan T? Karena itu merupakan pengganti dari si variabel tadi kita ganti dengan S dan T supaya lebih simple gitu jadinya. Nah, asal dengan kata lain S dan T-nya itu merupakan elemen bilangan real, teman-teman. Jadi tidak boleh sembarang bilangan ya, karena ini menggunakan bilangan real gitu. Jadi apapun yang nanti S dan T itu tetap bilangan real gitu, karena himpunan bilangan real gitu. Nah, kemudian X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0. Itu tadi X4 0 tetap X4-nya tetap 0 dan X5 itu sama dengan T. Penyelesaian akhir. Nah, di sini S sama dengan T sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena coba kita perhatikan. Untuk X1-nya itu sama dengan min X dikurang T. Nah, jadi kalau kita mau cari X3 kan min T, jadinya T. Nah, sama dengan, jadi X sama dengan T sama dengan 1, teman-teman. Jadi, kita operasikan lagi bahwasannya min 1, untuk X1, min 1 dikurang 1 menjadi 2, minus 2. Untuk X2-nya 1, untuk X3-nya min 1, X4-nya tetap 0, dan X5-nya sama dengan 1. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan homogen ini adalah non-trivial gitu, teman-teman. Jadi, demikianlah soal dari sistem persamaan linear homogen. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan paham tentang hal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, teman-teman. Ya, kita lihat. Soal nomor 2, mohon maaf ya. Soal nomor 2 maksudnya. Nah, untuk contoh soal kedua itu adalah operasi matriks. Teman-teman mungkin semuanya sudah paham ya di sini operasi matriks itu apa sebenarnya, sehingga saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam lagi. Operasi matriks itu apa sih? Apa sih yang digunakan? Operasi itu penjumlahan kah, pengurangan kah, atau perkalian kah? Nah, itu semua tercakup dalam operasi matriks. Oke, kita langsung ke soalnya. Jika diketahui 3 dikali matriks PQRS sama dengan P bersama dengan matriks P 6 min 125 ditambah 4 P tambah Q R tambah S dengan 3. Maka berapakah harga P, Q, R, dan S? Nah, teman-teman, pasti udah pada paham nih ya cara ngerjainnya gimana. Ya, benar sekali. Ini gampang, teman-teman. Karena masih soal-soal yang easy gitu. Masih yang law of order thinking skill. Kita lanjut untuk penyelesaiannya secepatnya, teman-teman ya. Oke, langkah yang pertama. Nah, langsung aja teman-teman, nggak perlu repot-repot lagi. Yang pertama itu operasikan matriks yang ada. Coba kita perhatikan, 3 dikali matriks PQRS. Kan sudah bisa langsung dikerjakan tuh. Dengan mengalihkannya ke dalam, karena sesuai dengan sifatnya, perkalian konstanta atau perkalian dengan angka, menggunakan matriks itu bisa langsung dikalikan per entry-entry matriks di dalamnya, teman-teman. Jadi, jadilah operasi berikut ini, yaitu 3P, 3Q, 3R, 3S. Dengan cara dikalikan 3 dengan kali P, 3 kali Q, 3 kali R, 3 kali S, teman-teman. Nah, lanjut untuk matriks di dalamnya itu tetap kita operasikan. Karena apa? Karena di sini dijumlahkan, teman-teman. Jadi gampang aja, teman-teman. Tinggal baris yang sesuai itu tinggal kita cocokkan dan jumlahkan gitu. Asalkan kita perhatikan variabel yang ada. Jika masih ada variabel itu tidak bisa dijumlahkan semata-mata. Kalau angka baru bisa kita dapatkan hasil langsung. Misalnya di sini 25 ditambah 3 itu sudah bisa, tetapi karena ada solusi tentu yang akan saya selesaikan tadi, tetap akhirnya saya tidak akan jumlahkan langsung gitu, teman-teman. Dan operasinya menjadi, nah ini yang penjumlahan ya, yaitu jadi P tambah 4, P ditambah 4, kemudian 6, P tambah Q tambah 6, kemudian R tambah S dikurang 1, dan 3 ditambah 25. Gitu. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Nah, dari operasi itu kita peroleh bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka 3P itu kita bisa buat persamaan dengan P tambah Q menjadi P sama dengan 2. Gitu. Kenapa kita menggunakan P tambah Q? Coba teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena ada elemen P di P tambah Q. Jadi gampang nanti kita mencarinya, menentukan. Q bagaimana?
Ki kan sudah ada bagian bawah, yaitu 4. Jadi tinggal kita substitusikan. Nah, di sini 3P sama dengan P tambah Ki. Ki sama dengan P sama dengan 2 jadinya gitu. Nah, berikutnya juga 3S sama dengan 3 ditambah 25, S sama dengan 3. Kemudian 3 Ki sama dengan P tambah Ki tambah 6, 2 Ki sama dengan 2 tambah 6, Ki sama dengan 4, dan yang terakhir 3R sama dengan R tambah S dikurang 1, 2R sama dengan 3 dikurang 1, R sama dengan 1. Oke, dengan demikian kita peroleh penyelesaiannya, yaitu bahwasanya harga dari P, Q, S, dan R berturut-turut adalah 2, 4, 3, dan 1. Jadi gampang ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu kita next ke soal berikutnya. Nah, ini contoh soal yang ketiga ya teman-teman, yaitu inverse matrix. Nah, soalnya yaitu jika diketahui P sama dengan 1 ditambah X, X min X, 1 dikurang X, yaitu matriksnya, dan P inverse adalah inverse dari P, maka P inverse dikuadratkan sama dengan matriks berapa. Jadi, di sini pertanyaannya itu ditanya, P inverse kemudian dipangkatkan 2, itu hasilnya berapa, teman-teman? Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, simple, padat, dan jelas di sini teman-teman ya. Gampang sih ini ya teman-teman, karena kita udah mempelajari inverse matrix yang ada. Nah, langsung aja ke pengerjaannya. Inverse matrix yang ada yaitu P. 1 ditambah X, X min X, 1 dikurang X. Dan untuk P inverse matrix, P inverse, kemudian dipangkatkan 2, tinggal kita kalikan saja dari P itu, karena kan pangkat 2. Jadi, si P ini yang sudah diinverskan tinggal dikali dengan dirinya sendiri gitu, karena kuadrat gitu kan. Nah, untuk perkalian kan sudah paham semua nih cara-caranya, itu 1 dikurang X dikali baris pertama dengan kolom pertama. Nah, itu sudah tidak perlu dibahas lagi teman-teman ya, karena sudah paham nih semuanya. Nah, jadilah seperti ini untuk kolom matriksnya, yaitu 1 dikurang 2X ditambah X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Kemudian untuk entry berikutnya min X ditambah X kuadrat dikurang X kuadrat, kemudian X dikurang X kuadrat ditambah X kuadrat, min X kuadrat ditambah 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat. Dan menjadilah seperti ini. Karena kenapa? Karena sudah bisa ini, sudah habis-habis semua ini. Ini tinggal berapa? Ini min X dikurang 2, itu kan tinggal min 2X. Nah, ini sisanya 1 dikurang 2X. Nah, jadilah seperti ini. Inilah hasilnya, atau dari si inverse ini kemudian dipangkatkan 2 menjadi 1 dikurang 2X, min 2X, 2X, dan 1 ditambah 2X, teman-teman. Jadi gampang ya, kita tidak perlu repot-repot lagi menggunakan cara-cara yang tradisional mungkin ya, kalau tidak modern nih, penyelesaian yang cepat gitu. Nah, ini hasilnya gitu, pembahasan terakhir. Nah, sampai juga kita ke penghujung, karena soal yang sudah habis nih teman-teman, sudah tidak ada lagi ya kira-kira. Nah, udah habis nih. Saya Madya Kopista Yoga, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku, biar konten-konten menarik dan yang konten-konten pengetahuan seperti ini bisa aku up terus teman-teman. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe juga nih. Nanti aku akan bahas soal-soal yang lebih susah lagi jika ada waktu teman-teman tentunya. Ya baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye.